Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu cuma masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang tua seni, uang roh gue kepen ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demen Gus Baha dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Masih seperti biasa kami akan sajikan kajian Gus Baha kali ini tentang seni dalam rumah tangga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam keluarga pasti tidak luput dari yang namanya konflik. Tapi dalam konflik itu, kalau kita memakai seni dalam mengelola konflik itu, insya Allah akan lebih nyaman, akan lebih damai dan lebih tentram. Agar tidak berlama-lama, mari langsung saja kita simak kajiannya sebagai berikut. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapat jaga sama Aisyah, makanya rata itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil anu haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu kalau sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu, nyanyi beliau itu hanya makan-makan untuk mengenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul begitu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara nggak coba cuma hauli terus wah nggak ngelawang. Lara di umat kok jono aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati tadi. Bapak adalah Allah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat yang mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan dia tua wong. Dinikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada salam musal-salannya, semua guru-guru kita cerita. Mana gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentari itu. Iya ya Rasulullah, gue nggak main komentari itu. Tapi Nabi yang mengelorai Aisyah kan masalah nanti. Berkebuju ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mau dari Aisyah langsung wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politik. Soalnya pinter, pinter. Tapi terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah beramen ngomong-ngomong. Kandani seperti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat di baku. Ibuku rondo untuk Joko. Kowe ayo lah, lu kiai ku perawan untuk duduk. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, kiai dia itu perawan untuk Nabi sebes duduk. Ini itu Aisyah iya. Semenjak itu serata komentari sinten Sayyidah sinten Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu cuma masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang tua seni, uang roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modelnya. Ini polanya. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa billah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan nanti digambar maksudnya itu.
Itu pernah tak polling Pak Budi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang selanang kabeh. Makanya menurut saya kita mengikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kalau suwun saya ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok niku istihadah iku suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, ya itu jadikan hari haid. Lihatnya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama tahidun isa. Atau ini penting saya utarakan, laki-laki seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla kesahkan. Oh hukumnya orang yang bener kok dia didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah sebutin itu wa hadhil khisalu allati waqa'at napa li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhir atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, kena numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian bin raudo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farid. Seorang lagi apa kias ma'al farid. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Dari dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah gue kan salah wis patah. Terus gue kepengen murid meniru gue total koyok zaman Nabi ya beda. Gue mulai tuh abi anu dulu, tapi biasa wae lah. Kadang-kadang rame juga bisa takon. Mau sarape ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i gitu, James Bah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim, tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau jadi anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat
hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit, atau Nabi tersiksa, atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Gak ni adrib unuqa ya Khalifah Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia tentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok tentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobiyin tadi, yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyoluh dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang kalau saya ini loyalis, apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah, sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasulullah. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subbafi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu insafnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus hafal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasulullah. Aku biasa makan Mustafa Rasi turuti gayanya aku biasa terus tak celok sowi jule. Oh suwi mo, rileman lu. Gayane wae khusyuk. Gak boleh kalau teko orang ini bahane disambut terus kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini semua. Nanti sawangan pisan ketemu lali dalam bedino murid kok bedino lali. Tapi aku ora gelo mergo lek sadar kali ya hakim ya Rasulullah. Serah gelo ngaku Nabi bodoh iki biasa.